Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, beberapa hari yang lalu saya sudah mengunggah satu video di mana dalam video itu saya mencoba menanggapi dan memberikan satu ulasan berkaitan tentang pernyataan dan ucapan daripada Pendeta Isra Soru yang menjawab satu pertanyaan dari seseorang yang mempertanyakan apa buktinya Yesus membawa ajaran Kristen, ya, atau Yesus beragama Kristen, sehingga dia memberikan satu tanggapan yang cukup emosional sampai dia memberikan satu ketetapan, suatu pernyataan bahwasanya pertanyaan itu adalah pertanyaan bodoh, begitu katanya ya. Dia begitu emosional sehingga dia mengatakan arti Kristen itu sendiri kan menurut dia adalah pengikut Kristus atau pengikut Yesus Kristus itu sendiri. Namun di situ saya sudah banyak memberikan ulasan dan jawaban-jawaban. Nah, saudara kalau seandainya mau memahami lebih lanjut, bagi yang sudah menonton video saya yang sebelumnya pasti tahu seperti apa, dan yang bagi belum mungkin saudara perlu untuk melihat video itu sebelumnya karena ada kaitannya dengan bahasan kita kali ini ya, karena ada pembahasan hari ini yang bersangkut paut dengan itu. Untuk menyegarkan kembali ingatan kita berkaitan jawaban daripada Pendeta Isra Soru, ada baiknya saudara kita coba mengulang kembali dan kita dengarkan kembali apa pernyataan dan jawaban dari Pendeta Isra Soru tersebut. Saya baru baca satu komentar di TikTok, ada yang nanya begini, apa buktinya Yesus agama Kristen? Saya pikir-pikir, aduh pertanyaan ini kok bodoh sekali ya. Kristen itu apa? Kristen itu adalah pengikut Kristus, pengikut Yesus. Ya baik saudara, itu tadi jawaban dan ulasan yang disampaikan oleh Pendeta Isra Soru. Saya tidak akan mengulang kembali apa yang saya tanggapi atau penjelasan saya berkaitan tentang video tersebut, karena memang itu sudah ada saya sudah saya jelaskan dan saya tanggapi di dalam video saya yang sebelumnya. Jadi saudara silakan menonton video sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini berkaitan dengan apa yang dipenjelaskan oleh Pendeta Isra Soru tersebut, pertanyaannya adalah benarkah demikian adanya? Begitu. Artinya benarkah umat Kristen ini menjalankan ataupun pengikut Kristus, Yesus Kristus, menjalankan ajaran Yesus Kristus? Berikut terlebih dahulu kita saksikan penjelasan jawaban ataupun satu pernyataan yang disampaikan oleh Pendeta Yohanes, saudara. Pendiri agama Kristen bukan Yesus Kristus.
Kalau saya ketemu sama tokoh-tokoh agama, mereka berkata, Pak Yohanes, kan Yesus Kristus itu pendiri agama Kristen. Ya salah, Pak. Awal mula kenapa bisa jadi agama? Makanya Google sekarang udah bisa tahu Konstantin jadi ke agama Katolik, disahkan agama Katolik. Saat itu terjadi, para rasul Kristus sudah nggak ada, sudah meninggal, sudah tidak ada di bumi lagi. Rasul lagi. Konstantin mensahkan, lihat salib di langit, dia sahkan jadi agama Katolik. Kemudian muncul Martin Luther, protes dengan doktrin-doktrin Katolik. Martin Luther tidak menyetujui, mereka bikin lagi, jadilah Kristen Protestan. Muncul lagi Calvinis, Armenian, itulah karismatik. Jadi pendiri agama Kristen manusia itu mulai dari Konstantin dan sebagainya. Bapak, ibu, dan saya kalau sekedar beragama Kristen, bukan pengikut Kristus, pengikut Martin Luther, Calvinis, Armenian, dan lain-lain. Luar biasa, saudara. Salut saya melihat pendeta Yohanes ini jelas, tegas, lugas gitu ya dalam menyampaikan dan memaparkan penjelasannya. Sangat berani dia menyatakan hal tersebut, yang hal ini sebetulnya rawan dan membahayakan bagi keimanan Kristen itu sendiri, keimanan jemaatnya Kristennya, di mana dia menyatakan bahwa Yesus tidak pernah membawa ajaran Kristen. Nah, ini yang luar biasa. Pendiri agama Kristen bukanlah Yesus, ya. Dan dipertegas dia lagi juga tadi, pendiri agama Kristen itu ya manusia, dan dia sebutkan tadi satu persatu. Katolik misalnya, yang disponsori, yang memang berpengaruh besar di sana adalah Raja Konstantin. Dalam Konsili Nisia, penetapan dan pengukuhan konsep-konsep kekristenan itu ditanamkan waktu itu. Ya. Kemudian Martin Luther yang menjadi pionir daripada Protestan tahun 1517 itu sejarahnya. Martin Luther dengan 95 tesisnya dia memberikan satu pertentangan, memprotes ajaran-ajaran gereja pada waktu itu, khususnya tentang penebusan dosa, ya, tentang penebusan dosa yang kemudian itu berkembang sehingga dia melakukan satu perlawanan yang pada akhirnya berdirilah itu Protestan. Karismatik yang kemudian, ya, yang karismatik ini kalau kita baca beberapa literaturnya, awal mula berdirinya karismatik itu di abad ke-19 ini, jadi belum terlalu lama sebenarnya, saudara. Saya tidak mendapati data yang valid tentang kapan awal mulanya daripada Kristen karismatik itu muncul. Cuman diperkirakan dari beberapa literatur yang saya baca, sumber-sumber dan referensi yang saya dapati, karismatik itu sendiri mulai muncul dan mulai berkembang di permukaan itu sekitar tahun antara 1950 sampai 1975. Rentan waktunya begitu jauh, saudara, cukup panjang perkembangan daripada Kristen karismatik itu. Dan pionirnya di dalam Kristen karismatik ini, tokoh yang begitu terkenal ada Dennis Bennett, ya, seorang yang berasal dari gereja episkopal di Amerika, ya. Ini menjadi tokoh yang dominan dan cukup terkenal di dalam Kristen karismatik, Dennis Bennett. Namun dari ketiga-tiganya bukanlah merupakan ajaran yang bersumber daripada Yesus itu sendiri, karena memang sebagaimana yang kita pahami, Yesus tidak pernah mengenal kata-kata Kristen di masa beliau ada di dunia ini. Ya, jangankan kata-kata Katolik, Protestan, dan karismatik, kata-kata Kristen itu saja tidak pernah didengar oleh Yesus itu sendiri. Kalau kita melihat dari dalam di dalam Alkitab sendiri, kan sebagaimana yang sudah saya sampaikan di dalam video sebelumnya, di Antiokhia lah pertama kali
Kristen itu, kata-kata Kristen itu dikenal oleh para jemaatnya. Jadi Yesus sendiri tidak pernah mengenal kata-kata itu, saudara. Nah, berkaitan dengan hal ini, sampai tadi pendeta Yohanes mengatakan, Bapak Ibu saya yang saat ini mengaku Kristen, kita ini adalah pengikut-pengikutnya manusia, bukan pengikutnya Kristus, ya, Yesus Kristus. Nah, kalau melihat dengan ucapan itu, dan saya jadi teringat ayat di dalam Alkitab itu, Matius pasal 15 ayat 8, ayat 9, ayat 13 dan ayat 14. Di dalam Matius pasal 15 ayat 8 dan 9 bunyinya begini. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Di ayat ke-9-nya, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi apa yang dinyatakan oleh Yesus di dalam Matius pasal 15 ayat 8 dan 9 itu terbukti adanya. Dan itu yang diakui oleh pendeta Yohanes itu sendiri tadi. Kemudian di dalam Matius pasal 15 ayat 13 sampai 14 dikatakan begini. Di ayat 13-nya, jawab Yesus. Perhatikan ini baik-baik saudara. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga, ya, akan dicabut dengan akar-akarnya. Jadi Yesus mengatakan setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Ini bahasa kinayah, bahasa tamsil, bahasa kiasan. Yang artinya adalah setiap ajaran, setiap syariat yang tidak berasal dari Bapakku yang di surga, artinya dari Allah, ya, dari Tuhan yang ada di surga, Tuhannya Yesus, maka itu akan dibuang, dicampakkan, akan tertolak. Ya, akan tertolak. Nah, kita lihat kenyataan yang ada. Umat Kristen sekarang tidak melaksanakan apa yang diajarkan di dalam Alkitab itu sendiri. Banyak kemarin saya paparkan di dalam video saya yang sebelumnya itu. Yesus memerintahkan sholat, tapi umat Kristen tidak menjalankan. Yesus mengajarkan untuk mentauhidkan Allah, mengajarkan Allah itulah yang Tuhan. Markus pasal 12 ayat 29. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kemudian Yesus mengatakan dirinya itu utusan Allah, bukan Tuhan, tapi utusan dari Tuhan. Yohanes pasal 17 ayat 3. Hidup yang kekal itu bahwasanya mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Tapi sayangnya umat Kristen mempertuhankan Yesus. Yesus sendiri mempertuhankan Allah. Kan lucu itu. Kemudian di pasal 14-nya, di ayat 14-nya, Matius pasal 15 ayat 14 dikatakan, biarkanlah mereka itu. Mereka itu orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Artinya apa? Ya, manusia yang membuat satu ajaran lalu diikuti oleh para manusia yang lain, itu sama seperti orang buta yang menuntun orang buta, dan mereka akan masuk lubang, artinya mereka akan sesat. Pernyataan itu yang dijelaskan oleh oleh Yesus di dalam Matius pasal 15 ayat 8, ayat 9, ayat 13 dan 14. Dan lebih, kalau kita mau lebih sensitif lagi, kita coba lihat di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Ini khusus bagi iman Kristen yang mempertuhankan Yesus. Apa kata Yesus? Di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 ini, di ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi yang menjalankan syariat Injil, Alkitab, itulah yang akan masuk surga. Yang benar-benar menjalankan syariat yang telah diajarkan oleh Yesus, itulah yang akan masuk surga. Yesus mempertuhankan Allah, Yesus mengaku dirinya utusan, Yesus mengharamkan babi, Yesus mengharamkan khamar atau minuman keras. Yesus kalau mati dikafani, ya, apalagi Yesus beribadah kepada Allah dengan melakukan berukuk dan sujud. Ya, indikasi itu adalah pelaksanaan ibadah sholat. Yesus berpuasa, Yeremia pasal 36 ayat 9. Itu perintah tentang berpuasa di bulan ke-9. Bulan ke-9 itu tepat dengan bulan Ramadan. Nah,
Jadi itulah yang menjalankan syariat Yesus, itulah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bagi yang perempuan perintah berkerudung, ya harus melaksanakan kerudung. Berkhitan bagi laki-laki harus dikhitan. Mereka itulah yang akan masuk kerajaan surga. Lalu di ayat yang ke-22-nya, Matius pasal 7 ayat 22 bunyinya, pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Lalu apa jawab Yesus di ayat 23? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyahlah dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi orang-orang yang mempertuhankan Yesus sangat ironi dan sangat menyedihkan. Yesus tidak mengakui, tidak menerima dirinya dipertuhankan. Bahkan orang-orang yang mempertuhankan dia di ayat ini diusir. Dan tidak sampai di situ. Apa kata Yesus? Kalian adalah pembuat kejahatan. Maka benar apa yang disampaikan oleh Yesus di ayat yang di pasal Matius pasal 15 ayat yang ke 9 tadi. Ya. Mereka itu mengabdi kepadaku, beribadah kepadaku, sementara ajaran yang mereka laksanakan adalah perintah manusia. Jadi terbukti jelas dan nyata apa yang dipaparkan oleh Pendeta Yohanes ini, saudara, bahwasanya umat Kristen bukan pengikut Yesus Kristus. Sebaliknya, umat Kristen menurut Pendeta Yohanes adalah pengikut ajaran manusia. Tidak hanya menurut Pendeta Yohanes itu, menurut Matius pasal 15 ayat 8, ayat 9, ayat 13 dan ayat 14 itu mengindikasikan bahwasanya umat Kristen adalah manusia yang menjalankan syariat manusia biasa. Jadi bukan melaksanakan perintah Yesus. Dan kalau kita mau menilik lebih jauh, ya, lebih jauh kita perhatikan ajaran-ajaran Yesus dan ajaran-ajaran Alkitab, justru umat Islam lah yang melaksanakan itu. Jadi tidak berlebihan, ya, dan tolong jangan marah kepada saya kalau seandainya sekali lagi saya katakan, untuk yang kesekian kali saya katakan, umat Islam lah yang pengikut Yesus Kristus itu. Kami umat Islam lebih Kristen daripada orang Kristen sendiri. Demikian, sama-sama kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.